Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala al-furqan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah yang telah melimpahkan begitu banyak anugerah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga dengan izin Allah tak kurang satu apapun juga kita berkumpul di rumah Allah ini dalam keadaan hati yang lapang, jiwa yang tenang, pikiran yang juga tidak galau. Semoga kebersamaan ini mendapatkan curahan ridho Allah dan senantiasa Allah bimbing kita hingga tiba ke jannah-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah di jalan ketaatan dan kesolehan, sehingga kita akan bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah juga, dan kiranya Allah memberikan kita kemudahan di yaumul hisab nanti sehingga mendapatkan hisab yang mudah dan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibunda semuanya, sehat? Alhamdulillah. Kita rapikan safnya dulu biar cantik. Kita rapikan dulu biar cantik, Bu. Nanti kita mau berzikir kan? Nah, rapikan safnya. Rapikan safnya, duduk yang nyaman. Nanti kalau udah masuk rasa khusyuknya, tak payah pindah-pindah posisi gitu. Ambil posisi yang nyaman. Nanti teman yang terlambat bisa juga ikut maju lagi ke depan. Ya, maju lagi ke depan. Nah, maju saf pertama. Nanti yang belakang masuk saf ketiga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tema yang berjudul Belajar Menjadi Lebih Baik. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita bertemu kembali sesudah beberapa minggu yang lalu kita juga bertemu. Malam nanti insyaallah malam nisfu Sya'ban. Dan kebetulan hari ini juga beberapa undangan datang menyusul setelah ibu datang mengundang saya. Mungkin karena memang malam nisfu Sya'ban inilah, jadi banyak yang ingin mengisi hati, sehingga nanti malam dan besok sudah bisa merasakan hakikat sejatinya nikmatnya Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Ibunda yang saya muliakan, sebelum kita memulai, mari kita berselawat dulu supaya Allah meridai pertemuan kita dan baginda Rasul hadir di tengah-tengah kita untuk melihat bahwa kita sebagai umatnya sangat mencintainya, dan pada hari ini berkumpul untuk mensyiarkan agama kita sehingga tiada hari tanpa belajar. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya
marhaban. Bunda semuanya, sejatinya orang yang paling beruntung itu adalah orang yang masih Allah berikan hari ini dan masih terus merencanakan hari esok yang terbaik untuknya. Jadi orang yang tidak beruntung itu adalah orang yang tak pernah merasakan hidup pada hari ini dan tidak punya cita-cita untuk hari esok. Dia selalu mengenang dan terkenang dengan masa lalunya. Jadi kerjanya cuma kalau saya dulu. Sedangkan hari ini ketika dia menemukan segala sesuatu yang membuat dia susah, membuat dia rusuh, membuat dia pusing, dia mengatakan, andaikan aku hidup seperti dulu. Namun bagi orang beriman tidak. Hari orang beriman itu adalah hari ini dan hari esok yang dipersiapkan, tapi tidak memiliki hari esok. Yang kita miliki hanya hari ini. Dan untuk hari ini saya menasihati diri saya sendiri dan mengajak juga ibunda semuanya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah diri kamu sebelum nanti kamu akan diperhitungkan. Jadi ketika kita berada di bulan Sya'ban, sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, enggak dengar. Sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, yang harus kita tingkatkan, yang harus kita muhasabahkan itu apa? Makanya saya mengambil judul belajar menjadi lebih baik. Karena semua kita udah baik. Yang hadir di sini berarti udah baik. Karena orang munafik tidak akan betah di masjid. Orang munafik tidak akan betah di tempat-tempat yang baik. Dia betahnya di tempat yang sama dengan dia. Jadi yang hadir di rumah Allah ini insya Allah otomatis sudah mempunyai cermin yang baik. Namun bagaimana agar kita terus belajar memperbaiki diri kita menjadi lebih baik? Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Maidah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Satu yang harus kita pahami dari ayat ini, pembelajaran yang pertama adalah Allah panggil kita. Siapa yang Allah panggil? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang sudah memiliki keimanan di dalam hatinya. Iman itu di sini dan di seluruh anggota tubuh kita. Apa tanda orang beriman? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, kata umat dalam Al-Quran. Ketika kita mendengar apapun yang disyariatkan oleh agama kita, tergerak hati kita ingin melaksanakannya, berarti kita termasuk orang beriman. Terus Allah bilang apa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita ulang-ulang kaji takwa. Takkan pernah habis-habis buku kaji takwa itu. Kenapa begitu? Karena memang hidup kita ini hanya untuk mempersiapkan takwa yang benar kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Berbekallah kamu kepadaku ini dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah. Hei orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Orang yang hanya memikirkan besok saya makan apa ya? Besok saya pakai baju apa ya? Besok anak saya kayak mana ya kalau saya udah nggak ada?
Besok laki aku kawin sama siapa ya kalau aku udah meninggal? Semua dipikirkan di otak dia. Semuanya dilogikakan oleh tangan dan kakinya. Dihitung-hitung, dipikir-pikir, dicari-cari. Betul tidak? Cara hidup seperti itu. Ini dia ayatnya. Cuma dua jalan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, kata Allah dalam surah Al-Insan. Sesungguhnya kami memberikan petunjuk kepada Allah, kepada manusia itu untuk menjadi hambaku, orang yang pandai bersyukur atau orang yang pandai mengingkari nikmatku, kata Allah. Maka mau tidak mau, jika kita ingin level kita ditingkatkan, mau tidak mau pasang telinga, pasang mata. Habis itu apa? Masukkan ke dalam hati kita. Apakah arti waktu? Minggu kemarin, minggu yang lalu saya selalu menekankan, Bu, waktu, sekali lagi waktu. Waktu yang kita miliki sangat terbatas. Saya yang hampir 50, ibu yang hampir 50, 60, 70, yang nak 40 agaknya mungkin. Itu merupakan waktu-waktu istimewa yang Allah berikan kepada kita. Waktu untuk apa? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah yang bisa menunjukkan kalau kita berbondong-bondong meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Saya mau masukkan anak ke sekolah. Apa cara yang pertama yang harus saya tempuh? Anak tamat SMA misalnya, mau jadi mahasiswa. Apa yang pertama kita siapkan kepada anak kita? Nah, nanti kamu ke sana, nanti kamu ke sana, nanti kamu ke sana. Kalau cuma kita bayangkan kampus-kampus yang bagus, anak kita paling ya lama. Tapi dia nggak punya isi dengan isi dunia kampus itu kayak mana. Sebetulnya bukan kampusnya yang pertama dibayangkan. Yang dibayangkan apa? Ini loh nak, perjuangan sebagai seorang mahasiswa. Ini modalnya untuk jadi mahasiswa. Kita sebagai hamba Allah, modal kita apa? Supaya kita diakui sebagai hamba Allah. Mau tak mau apa? Pilih jalan. Jadi hamba Allah yang pandai bersyukur, atau menjadi hamba Allah yang sok tak peduli dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi wasilah itu yang pertama yang kita siapkan apa? Ini wasilah itu, Bu, ibarat kata apa? Perantara. Suara saya nyambung ke ibu, perantaranya apa? Mikrofon. Coba kalau saya tak pakai mic, saya sesak nafas, ibu sesak telinga. Apa kata Ustaz? Tak dengar. Alhamdulillah karena ada alat kecil ini, maka komunikasi kita lancar. Jadi yang namanya wasilah itu penting. Nak, kata kita sama anak kita, ini duit 1 karung, pergilah cari sekolah. Tunjukkanlah Pak, kata anak kita. Tunjukkanlah Ma, carilah sendiri. Mana yang kamu mau masuk ke situ. Yang penting Papa percaya, Mama percaya. Sekali anak tadi, karena kurang ilmu, dibawanya duit sekarung tadi, pergi ke suatu tempat yang seperti sekolah. Bangunannya seperti sekolah, orang di dalamnya seperti sekolah. Masuklah dia ke dalam tubuh, ini sekolah nih. Daftar dari dalam tubuh. Habis duit 1/2 karung. Habis duit 1/2 karung. Belajar kira-kira 2 minggu, pusing kepala dia. Apa belajarnya? Sedangkan bapak tadi tak ada nengok loh, emak tadi tak ada nengok, percaya sama anak. Tiba waktu liburan anak pulang, baru dijemputnya. Sampai rumah bingung. Rupa anak dah tak tahu sembahyang, tak tahu mengaji, dah tak tahu berbakti pada orang tua, tak tahu dia. Yang tahu dia apa? Yang kartu. Yang tahu dia apa? Pokoknya hal-hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan dia di waktu sebelum masuk sekolah itu. Barulah ayahnya berpikir, kok sekolah apa nak? Kira-kira terlambat gak itu? Terlambat tak? Terlambat.
Andaikan manusia jauh dari jalan Allah, maka dia akan selalu ketinggalan dengan petunjuk Allah. Tadi teman saya baru sampai di sekolah, nanya, mau masuk kelas, teman saya nanya, apa sih resepnya supaya tak banyak risau? Spontan saya menjawab, zikir Kak. Berzikir. Nah sekarang zikir itu artinya apa, Bu? Menyebut, mengingat. Nah sekarang apa yang diingat? Sawitku, jodohku, anak-anakku. Kan itu yang banyak diingat sekarang, Bu. Rumah sewaku. Apa lagi? Jabatanku. Nah, itu yang banyak diingat. Makanya orang pusing terus. Iya tak? Coba ibu koleksi lagu-lagu zaman sekarang nih. Nah, saingkan dengan lagu-lagu nasyid. Mana kira-kira yang membuat hati kita terpukul dan terpukau? Yang satu terpukau gara-gara bagus, syairnya bagus. Yang satu lagi terpukul gara-gara tak apa-apa isinya, tapi laris pula. Kalau kita sudah terlanjur meninggalkan segala sesuatu yang baik, nak bangkit lagi, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Taubat. Jadi bapak tadi, kisah kaji tadi dulu, bapak tadi barulah mau datang ke sekolah tadi. Astagfirullahaladzim, nak, salah masuk kamu, nak. Ini sekolah orang ini. Tentu tak iyo kaji dong. Tuh, kok bisa salah masuk ya Pak? Itulah kamu. Nah, itulah kaji kita. Jadi kita sekarang belajar tentang mencari wasilah. Wasilah apa yang bisa kita gunakan sampai tiba waktunya kita menghadap Allah dalam keadaan baik. Itulah itu. Yang pertama, jenis tawasul yang pertama adalah yang tadi berzikir kepada Allah dengan banyak. Ibu punya tasbih? Punya. Kemarin saya cerita tentang nenek itu ya Bu ya, masih ingat ya? Nah, kenapa kita berzikir membutuhkan alat hitung? Tak akan bergerak-gerak dari sejadah itu, apalagi maaf cakap yang sudah nggak ada lagi kewajiban apa-apa, sekian ribu wiridnya. Sampai kata cucu Allah tuh, Nek, makanlah Nek. Lawi Nek koma. Lagi ingin kopi. Belum juga berdiri. Sebelum apa? Cukup bilangannya. Apa yang menggerakkan sang nenek tadi atau kita yang betah berzikir tadi? Hitungankah atau apa? Hitungannya belum cukup. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, target. Nikmat mungkin belum, targetnya belum tercapai. Ketika kita melakukan sesuatu punya target, maka kita akan apa? Fast tadi, berlomba-lomba. Kita akan memacu diri kita. Hilang rasanya capek, hilang rasanya gundah. Kenapa saya belum mencapai itu? Jadi kalau kita berzikir pakai tasbih boleh? Pakai kancing baju boleh? Boleh. Yang tak boleh apa? Stres kalau tak cukup hitungannya, itu tak boleh. Awak harus 10.000 satu hari kalau doa. Anak minta makan, mak lu siap lagi zikir, nak makanlah sendiri. Lagi minta masakan, abang masak lah abang sendiri bang, kalau selesai lah dong. Boleh? Nah itu tak boleh. Tapi itu akan terjadi Bu kepada orang yang cara memahami agama itu salah. Saya menyimak berbagai macam kajian. Kita menghitung zikir itu untuk apa? Supaya lebih konsentrasi. Itu aja niatkan. Konsentrasi. Jadi kalau dah megang tasbih otomatis Allah. Terletak tasbih hilang balik. Kenapa? Karena kita belum biasa. Tapi bagi yang sudah terbiasa tak perlu tasbih. Asal dah berjalan, habis zikirlah dia.
Asal kita duduk temenung, dia pun berzikir kembali. Untuk membiasakan itulah dihitung kata Rasulullah 33, 99. Asmaul Husna berapa? 99. Subhanallah. Ada yang berzikir selama itu, Bu? Mana ada? Sikit nanti dapat. Udahlah, cepat-cepat aja lah zikirnya, kata dia. Jadi kalau pakai irama itu kapan? Hanya untuk hiburan sebentar aja. Tapi yang zikir betul-betul berbisik kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir jamaah bagus. Kenapa zikir jamaah juga dia harus kita budayakan? Menggetarkan hati. La ilaha illallah. Subhanallah. Saya ingat dulu dengan Ustaz Arfin Ilham almarhum di Perawang, zikir akbar dekat komplek kami itu. Berapa orang kakaknya itu hadir semua, bahkan seluruh penduduk Perawang datang ke masjid kami itu. Enak, Bu, zikir akbar itu, mandi keringat kita, mandi air mata. Kenapa? Tak ada lagi yang teringat kecuali Allah. Jadi wasilah yang pertama yang harus kita persiapkan adalah berbanyak koleksi zikir. Subhanallah. Apa lagi, Bu? Alhamdulillah. Apa lagi? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Apa lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Panjang kali. Apa pendek je lah. Apa yang pendek? Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Boleh. Yang penting apa? Paham. Apa arti wakil? Kita serahkan kepada Allah sebagai wakil kita. Kita serahkan kepada Allah sebagai penolong kita. Jadi orang yang banyak stres mungkin tidak mengalami, mendawamkan, membiasakan zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Allah lah sebaik-baik penolong, nak. Dah pergi. Saya kalau ada ibu-ibu, orang tua yang galau, anaknya mau merantau, saya bilang, Bu, sama. Obatnya apa? Serahkan kepada Allah. Di bawah ketiak kita pun anak kita tak bisa kita pegang, saya bilang. Betul tidak? Betul. Nah, sama-sama tidur. Kita peluk anak. Atau ajar kita hari itu pergi. Anak kita tak tahu bapak dalam negara. Itu contoh. Lah, jadi jenis yang pertama adalah banyak berzikir, menyebut nama Allah, koleksi zikirnya. Macam-macam buat, tapi pahami. Jangan asal sebut. Ya Hayyu ya Qayyum. Asmaul Husna itu paling bagus, Bu. Ya Rahman ya Rahim. Kepanjangan, Bu, banyak-banyak. Enggak usah banyak-banyak, pilih aja. Ibu mau banyak rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ibu mau dikeluarkan dari masalah yang banyak, ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim. Nah, seperti itu. Jadi kita berzikir dengan paham. Jangan berzikir hanya menyebut. Kalau berzikir dengan menyebut, kita cepat bosan. Cepat bosan. Kenapa tak paham? Tapi kalau kita paham, subhanallah, subhanallah. Apa yang masuk dalam pikiran kita subhanallah? Apa artinya suci itu? Suci dari segalanya itu artinya apa? Tidak ada yang layak untuk kita pertuhankan kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa bersanding dengan Allah. Dan tidak ada yang memiliki kekuatan serupa. Nah, seperti itulah kira-kira. Suci Allah dari segala hal yang mau kita sandingkan kepada Allah. Allahu Akbar. Apa artinya, Bu? Allah nan gadang. Apanya yang gadang? Kekuasaannya. Jadi kalau kita merasa diri kita kecil, menyebutkan Allahu Akbar, air mata dah tumpah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kebakaran di Perawang kemarin itu. Memang benar, takbir bisa mematikan api terjadi. Sambil menyiram Allahu Akbar, sambil menyiram terus takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Api itu sebentar padam. Kenapa? Lautan zikir dengan lautan api itu cepat Allah lembutkan api itu dengan zikir itu. Berapalah air yang sampai. Akhirnya pasar yang hampir separuh terbakar itu nggak jadi semua, cuma tinggal separuh aja. Yang kedua, wasilah yang kedua adalah dengan amal soleh. Apa saja, Bu, amal soleh yang bisa kita lakukan? Bersedekah, apa lagi? Puasa, zakat, haji,
Sikit cuma berbakti pada orang tua, menolong tetangga, memberikan biaya kepada anak-anak yang terlantar. Apalagi pokoknya istilah bahasanya adalah segala sesuatu yang membuat kita bisa mendapatkan rasa kasih sayang Allah dengan perilaku kita, berarti kita sedang melakukan kebaikan. Contoh, ibu berjalan nampak duri di jalan, ibu ambil, itu merupakan kebaikan. Tak ada orang tengok dong, biar aja lah, hilang kebaikan. Jadi kalau misalnya kita ingin berbuat baik, ukurannya adalah orang, akhirnya ya susah gitu. Jadi banyak amal soleh ini pekerjaan kita sehari-hari. Bagaimana caranya agar bernilai amal soleh? Lillahi ta'ala itu ujung atau pangkal? Ya, itu yang namanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk WC? Masuk WC? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika, jangan bismillah masuk WC. Itu zikir-zikir yang mewarnai keseharian kita yang akan menjadi amal soleh bagi kita. Nah, jadi jangan lupa. Kemudian lagi, apa gunanya kita merutinkan amal soleh? Amal soleh itu tadi kan sudah dikatakan tadi seperti itu. Tapi Bu, dia perlu rutin. Ya, contoh puasa Senin Kamis, rutin Senin Kamis. Kalau nggak puasa Umi, kalau nggak puasa Bu, nggak apa-apa, hukumnya sunnah. Tapi yang rutin pasti beda dengan orang yang nggak rutin. Sedekah, 1 M sedekah juga, 1000 sedekah juga. 1000 tiap hari dengan 1 M sekali setahun, mana yang banyak dapat doa? Yang setiap hari Bu. Kenapa? Karena malaikat patrolinya tiap hari. Kenapa Ibu berderma sekali setahun? Aku nanti aja lah nunggu Ramadan. Ramadan lipat ganda. Kok ya sampai nyawa Pak? Kok tak sampai baru ngomong langsung kejepit gimana? Makanya rumusnya apa dalam berbuat kebaikan? Jangan ditunda. Itu rumusnya. Jangan ditunda. Jangan ditunda-tunda, jangan ditangguhkan ketika kita punya niat baik. Contoh, Ibu sedang berjalan nih, tiba-tiba terlintas sesuatu amal dalam hati berupa kebaikan. Baru ngomong, tiba-tiba datang lagi suara hati yang kedua. Usah lagi, besok aja lah, banyak waktu lagi. Panjang lagi waktunya, ingat. Bisikan yang pertama dari Allah, dari malaikatnya, dikirim oleh malaikat, bisikan yang kedua dari syaitan. Nah, ketika kita menangguhkan, hilang satu bonus. Namun ketika kita melakukan suara hati tadi, itu namanya suara hati Allah lewat malaikatnya yang menghembuskan bisikan-bisikan yang baik, kita lakukan dapat 2. Apa dapat 2? Mendengarkan firman Allah, kemudian kita melakukan kebaikan itu, dapat 2 kebaikan. Contoh, bangun malam. Bangun malam itu beberapa kali alarm, nak? Alarm pertama, siap-siap. Alarm kedua, ngilang capek. Alarm ketiga, tertidur lagi. Oleh karena itu jangan manjakan pakai 3 alarm, 1 kali alarm aja, tapi dia bunyi terus. Mau tak mau duduk matikan. Sekarang saya mau tanya, kekuatan bangun malam itu di alarm atau di hati? Hati. Alarm 100 kali berbunyi, kalau hatinya tak siap, ya tak siap. Saya bilang sama anak saya gitu, nak, bangunlah subuh, saya bilang kayak gitu. Tak bunyi mak alarmnya. Ini alarm mulut mama ada saya bilang. Alarmnya di sini, di pola di otak kita minta sama Allah. Ya Allah, bangunkan saya subuh. Kirim malaikat untuk bangunkan saya. Dikirim Allah apa? Nyamuk besar agak ada. Terserah bagaimana cara Allah. Atau disuruh, banyak orang yang bangun tiap malam, tapi hanya kamar mandi. Nah, ketika kita diberikan Allah kemauan untuk bangun ke kamar mandi juga, berwudu juga, sholat juga, rasakan. Apa yang dirasakan? Tasyakkur binikmah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, telah memberikan hamba nikmat untuk mendekatkan kepadamu malam ini.
Itu dulu yang pertama dibaca. Makanya dibaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah telah membangunkan saya dari tidur saya yang nyenyak sehingga saya bisa bermesraan denganmu. Kalau bisik-bisik waktu malam dulu. Kalau ada besar-besar suara tengah malam nanti datang ke tangga rumah kita. Allahu Akbar. Wah, besar-besar di masjid pula. Datang orang ke rumah awak. Mengaruh. Nggak boleh. Kalau sholat malam bisik-bisik, pelan-pelan aja. Nggak usah keras-keras. Kenapa? Lebih masuk ke dalam hati kita. Dan yang paling mulia lagi dengan amal soleh yang kita lakukan, kita bisa bertawasul juga. Ada cerita 3 orang yang terkurung di dalam gua. 3 pemuda terkurung di dalam gua, nggak bisa keluar. Pikir kemana caranya bisa keluar. Nah, itulah dia. Yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku seorang yang sangat memperhatikan buruhku. Buruhku hidupnya susah saya bantu. Apapun amanah yang diberikan kepada saya berikan. Kalaulah itu merupakan amal soleh di sisimu ya Allah, tunjukkan kebesaranmu. Bukakan pintu gua ini. Terbuka sedikit. Terbuka sedikit. Yang kedua juga ngomong, ya Allah, saya seorang anak yang sangat cinta kepada kedua orang tua saya. Saya sangat berbakti kepada kedua orang tua saya. Andaikan itu merupakan kebaikan ya Allah, maka izinkan saya keluar dari gua ini. Terbuka sedikit. Yang terakhir, kebaikannya mana sih? Yang terakhir, intinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu bisa menjadi penyebab terbuka pintu gua itu, akhirnya mereka bisa selamat. Kita buat seperti itu juga, Bu. Makanya dianjurkan ketika kita bersedekah, ketika kita melakukan umroh atau haji, ketika kita melakukan ibadah apapun, minta sama Allah, ya Allah, jika Engkau meridhai amalku ini, tambahkanlah kepadaku ini, tambahkanlah kepadaku ini. Dan terutama yang tak ditambahkan apa? Kenikmatan dalam beribadah. Karena itu bisa dicabut, Bu. Bagaimana tercabutnya? Ketika muncul rasa ria, ketika muncul rasa bosan, di ujung-ujungnya apa? Doaku tak dikabulkan. Banyak permintaanku tak didengar sama Allah, capek. Nah, boleh nggak kita umroh berkali-kali, Bu? Yang bilang tak boleh tunjuk tangan. Boleh. Kenapa tidak? Sama dengan sholat. Tapi dengan syarat apa? Yang lain jangan disia-siakan. Boleh. Kenapa tidak? Sama dengan haji, berkali-kali boleh. Cuma wajibnya sekali. Kalau ibu sudah bangun masjid, kalau ibu sudah ini, ibu nak umrah tak ada masalah. Sedekah jalan, kenikmatan beribadah itu juga kita butuhkan. Dan lagi janji Allah apa? Kita berada di tempat yang bersejarah seperti itu, runtuh semua pertahanan, jiwa kita tuh runtuh, kesombongan kita yang mungkin bertahta di tanah air hilang, rasa bangga, rasa ini, rasa itu di tanah air copot. Berapa? Kita pakai kain tak berjahit. Kita tawaf keliling Ka'bah tujuannya cuma satu apa? Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Itu yang tawaf itu. Kita sa'i berkeliling-keliling itu apa? Semuanya harus kerja keras. Itu sa'i itu. Tapi belum tentu kerja keras itu mendapatkan hasil. Hasilnya di mana? Terserah Allah. Mungkin maaf cakap, kita mendoakan sesuatu yang menurut kita sampai sekarang belum dikabulkan Allah. Bukan Allah kabulkan, Allah tangguhkan. Supaya apa? Dia suka dengar kita merayu dia. Aku suka mendengar hambaku meminta kepadaku. Jadi ketika kita berdoa itu rasakan kalau Allah mengizinkan kita untuk bermesraan kepadanya. Jadi kalau ibu mau koleksi doa-doa sufi, kayak mana cara mereka berdoa, catat sedikit aja, usah banyak-banyak, catat sedikit. Ya Allah, di malam gelap ini aku datang menjumpai
aku datang kepadamu hanya semata mengharapkan cinta dan kasih sayangmu. Nanti muncul sendiri doa-doa kita, dan itu merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Yang ketiga, wasilah yang ketiga adalah melalui orang-orang soleh. Jadi kita wajib menghormati orang yang berilmu, orang yang kita anggap memiliki sesuatu yang bermanfaat untuk kebaikan umum. Contoh, orang yang ahli Al-Quran, jagalah mereka. Orang yang ahli fikih, orang yang ahli sholawat misalnya. Ibu punya tetangga ahli masak, bisa Bu? Kalau dia setiap memasak, masakannya itu membuat semua orang jadi sehat, berarti dia termasuk wali Allah bagian itu. Kenapa? Dia berdoa. Cuma kita menganggap orang soleh ini orang yang ahli zikir kebanyakan, kan begitu. Kenapa? Karena masak urusan dunia. Nah, kita mikirnya ke sana. Sebetulnya ya orang Nabi Musa aja ketika ditanya, ya Rasul, ya Allah, siapakah temanku nanti di surga? Tukang daging di pasar. Tukang daging di pasar, Bu. Bukan dibilang nyegori masjid ya. Itu artinya apa? Kita tidak tahu level siapa yang paling tinggi di antara kita. Hanya Allah yang tahu derajat kita di sisinya. Oleh karena itu, setinggi-tinggi derajat yang paling tinggi adalah takwa. Masya Allah. Kemudian ada lagi yang harus kita pelajari. Ini 2 minggu menjelang Ramadan, yang harus kita perbanyak adalah khalwat. Tahu arti khalwat, Bu? Khalwat itu mulailah menyepi-nyepi diri. Lama-lama seketek di masjid. Kurang-kurangi ke pasar, karena ke pasar banyak orang. Apalagi? Iya, pokoknya mall, pasar, kafe, dan sekitar yang banyak. Rumah sakit juga dikurangi, Bu, karena ramai di rumah sakit. Caranya kayak mana? Minta sama Allah, ya Allah, sehatkan saya. Allahumma afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari, la ilaha illa anta. Seperti itu. Jadi doa-doa yang seperti itu kita amalkan, minta sama Allah. Allah berikan kita kekuatan. Jadi orang-orang soleh itu kita dekati untuk kita minta doanya, kemudian kita bercermin kepada kesolehannya. Seperti itu. Jadi khalwat ini tadi sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Ketika Rasulullah sudah mendapatkan wahyu, maka yang dilakukan Rasulullah banyak apa? Menyepi. Nah, seperti itu. Jadi ketika Ramadan nanti masuk, kita sudah terbiasa, Bu. Tadarus sekian jam. Sebelum orang bangun sahur, semuanya ikut udah bangun duluan. Bukan hanya menyiapkan makanan, tapi juga menyiapkan makanan rohani kita. Nah, seperti itu. Dan itu hanya sukses dilakukan oleh orang-orang yang mempersiapkannya sebelum Ramadan tiba. Jadi ketika pesantren kilat, namulah kilat, Bu. Kalau salah-salah nanti cepat dapat, cepat hilang, betul tidak? Oleh karena itu kilatnya buat, ya Allah, pesantrenkan saya. Pesantrenkan saya, ya Allah, di bulan-mu. Sehingga apa? Saya merasakan bulan ini memang berbeda daripada bulan-bulan yang lain. Dan syukurku kepadamu, ya Allah, Engkau masih memberikan hamba nafas untuk bisa menghiasinya dengan ridho-Mu. Jadi ketika sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, Aisyah dapat dari Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, yang pertama turun sebelum wahyu turun itu apa? Mimpi. Rasulullah SAW bermimpi tentang turunnya cahaya dari langit seperti terangnya fajar. Bu lihat nanti malam, bulan penuh itu.
Ini nanti kalau dapat malam ini kita mandi taubat. Ya, mandi taubat. Ya, mandi taubat. Kalau takut air dingin, masakkan air panas. Angat-angat kuku, mandi. Caranya, niatnya seperti biasa. Sengaja saya mandi taubat karena Allah, cukup. Kenapa dianjurkan mandi? Walaupun hukumnya sunnah juga, sholat sunnah juga, taubat sunnah juga, supaya kita minta kepada Allah gugurnya dosa, sebagaimana kita membersihkan anggota tubuh kita. Jadi puasa, zakat, sholat, semuanya untuk apa? Tazkiyatun nafs, untuk mensucikan diri kita. Tak ada yang lain. Sehingga apa? Kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Yang keras. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampunkan dosa saya. Lepaskan saya dari segala beban-beban kehidupan ini ya Allah. Jadi ketika beristighfar itu langsung masukkan suasana khusyuknya. Jadi yang kita istighfarkan itu apa? Diri kita. Tak usah bayangkan anak, tak usah bayangkan suami, tak usah bayangkan sahabat. Yang kita istighfarkan kan adalah diri kita. Ya Allah, aku hamba-Mu yang berlumur dosa datang kepadamu. Sehingga sajadah itu nanti akan menjadi saksi. Tempat sujud kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Berapa banyak air mata yang kita tumpahkan karena ingat kepada Allah. Kapan Allah memberikan cintanya kepada hambanya? Ada dua waktu. Yang pertama, saat-saat kita merasa dekat kepada Allah tadi. Kenapa? Tumbuhkan rasa cinta kita. Enggak kan ada bu yang sanggup mandi setengah malam, kecuali karena kepanasan. Lah, ngeknya lah yang mandi. Tapi kalau ingin sholat taubat bisa dihitung sama jari. Tapi kalau sudah ada niat, bismillah buat. Jam 2, jam 3 bangun. Jam 3 bangun buat. Sholat sunat wudu 2 rakaat. Sholat sunat taubat. Mau 2, mau 4, mau 6 terserah. 2 dulu buat. Habis itu zikirlah sebentar. Istighfar mau 1000, mau 100, mau 200 buat. Pegang tasbihnya. Karena kita takut banyak syaitan menghilangkan kekhusyuan kita. Tiba-tiba kantuk, datang atau duduk lawak langsung. Bagus kita pegang tasbihnya. Jadi terlepas tasbih itu, batal wudunya? Tidak. Tertidur dalam berzikir tidak batal wudu. Tapi kalau ibu rebahan, batal. Yang kedua, kapan Allah sangat dekat dengan hambanya? Ketika kita merasa hina di hadapan Allah. Disitulah nanti air mata kita tuh tak bisa dibendung lagi. Ya Allah, sekian banyak umur yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah. Hanya berapa detik yang mampu persembahkan kepadamu. Hanya berapa detik. Sibuk mengurus urusan ini, urusan itu ya Allah. Sekarang hamba datang kepadamu ya Allah. Dalam keadaan yang penuh dosa. Bagus kita mengakui diri kita banyak dosa dibandingkan tak ada dosa. Kalau kita merasa tidak ada dosa, susah rasa khusyuknya masuk. Coba teruskan istighfar tadi, doanya gimana? Coba ulang balik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Apa doanya? Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni
Ini saya simpulkan kaji kita pada sore hari ini. Malam nisfu Sya'ban nanti kita baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama minta niat kokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua minta rezeki yang berkah untuk ibadah. Yang ketiga minta wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Cukup. Siap maghrib langsung 3 kali. Iya betul. Itu ambil jalan tengahnya. Ini dah iktikaf kita sekarang. Nah, kita sudah iktikaf nih Bu. Kita sudah dapat keberkahan menyambut nisfu Sya'ban. Nah, alhamdulillah. Di habis maghrib nanti jangan lupa bawa anak kita dudukkan dekat kita. Baca tak baca pokoknya dia duduk dekat kita. Dapat sekali putaran tasbih jadilah. Nah, seperti itu. Kita yang 3, anak 1. Nah, begitu. Yang penting dia tahu malam ini malam nisfu Sya'ban. Bangunkan sahur semuanya untuk puasa nisfu Sya'ban. Kok batal tengah hari? Tak apa-apa. Yang penting niatkan dan dia tahu. Untuk apa Mak? Karena malam ini Allah angkat seluruh amal perbuatan kita. Jadi kita minta kepada Allah diangkat dalam keadaan sedang bertaubat. Minta kepada Allah ditutup noda-noda dan dosa kita selama setahun dan buka catatan baru. Baiklah kita berzikir. Duduk yang bagus. Pejamkan mata. Rasakan hanya ibu sendiri berada di rumah Allah ini. Tidak ada orang lain. Seakan-akan kita berada di padang mahsyar, di mana kita akan ditanya dengan segala apa yang telah kita lakukan, di mana kita disuruh mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita perbuat.
pengampun. Engkau zat yang maha penuh kasih sayang. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, kami hadir di rumah-Mu sore ini. Engkau gerakkan hati kami untuk berada di rumah-Mu di pertengahan Sya'ban ini ya Allah. Saksikanlah kami yang hadir pada hari ini, di saat ini, orang-orang yang rindu akan ridho dan kasih sayang-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang senantiasa mengharapkan cinta-Mu ya Allah. Betapa banyak waktu yang kami sia-siakan dalam mendekatkan diri kepada-Mu. Begitu jauh jarak yang kami bentang ya Allah, sehingga kami tidak mampu merasakan khusyuk dalam beribadah. Begitu jauh jarak kami dengan-Mu ya Allah, sehingga seluruh titipan-Mu hanya sedikit yang mampu kami sampaikan kepada yang berhak menerimanya ya Allah. Tetaplah kami ya Allah yang datang dengan berumur dosa ke hadapan-Mu. Jangan Kau hinakan kami ya Rabb, di saat kami tidak mampu membuktikan cinta kami dengan penghambaan kami yang benar kepada-Mu ya Allah. Kami sebagai ibu tidak mampu mendidik anak-anak kami untuk dekat kepada-Mu. Kami sebagai ibu tidak mampu ya Allah menghiasi anak-anak kami dengan akhlak Rasul-Mu. Kami sebagai ibu tidak mampu ya Rabb. Melakukan segala kebaikan tanpa kekuatan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Allah. Berikan kami waktu yang lebih banyak. Izinkan kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami dalam bulan Sya'ban ini ya Allah. Berikan kami rasa jihad ingin berjuang menegakkan kalimat-Mu ya Rabb. Mengisi hari-hari yang tersisa dengan kebaikan yang Kau ridhoi, menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat yang Kau benci ya Allah. Dekatkan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang terdekat dengan kami ya Allah, dengan orang-orang pilihan-Mu ya Rabb, orang-orang yang senantiasa sujud dan rukuk kepada-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami berteman dengan orang-orang yang Kau jauhkan dari cahaya-Mu. Jangan Kau biarkan kami dekat dengan orang-orang yang Kau murkai ya Allah. Luaskan rezeki kami ya Allah, sehingga kami mampu menambah ketaatan kami kepada-Mu. Izinkan lidah ini basah dengan zikrullah. Izinkan lidah ini ringan dalam membaca dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Izinkan tangan dan kaki ini ya Allah mudah untuk menegakkan segala kebenaran ya Rabb. Allahumma ajirna min azabin nar. Jauhkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Kami tidak sanggup. Kami harus terlempar dalam neraka-Mu ya Allah. Kami minta ampun ya Allah. Tutupilah segala aib kekurangan diri kami ya Allah. Masukkan kami ke dalam kelompok dan golongan orang-orang yang bertaubat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Izinkan kami menjemputnya ya Allah. Izinkan kami berada dengan suci Ramadan ya Allah. Izinkan kami menikmati seluruh anugerah-Mu di bulan Sya'ban hingga Ramadan, hingga waktu di mana Engkau telah mencapai, mana Engkau telah mencatat kami sebagai hamba-hamba-Mu yang bertaubat. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami datang ke pintu-Mu ya Allah, dalam keadaan bersih. Jangan Kau cabut nyawa kami, sedangkan kami, anak kami, pasangan hidup kami, saudara-saudara kami sedang bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, izinkan kami menunjukkan bukti cinta kepada-Mu dan Rasul-Mu ya Rabb. Izinkan kami merasakan nikmatnya dan berserahan dengan-Mu ya Allah. Izinkan kami, berikan kami waktu di mana kami bisa melihat anak-anak yang kami lahirkan menjadi anak-anak yang cinta kepada-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Izinkan kami bersungguh, bersimpuh, bersujud di Baitullah. Izinkan kami bersujud di dua masjid yang Kau muliakan ya Allah, di tanah haram. Izinkan kami berziarah ke makam Rasul-Mu ya Allah. Izinkan kami menunjukkan bukti cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah dan Rasulullah, dan mengamalkan segala sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kami ya Allah. Ya Ghafurur Rahim, Kau saja yang pengampun. Dengan kemuliaan bulan Sya'ban ini ya Allah, izinkan kami melakukan segala sesuatu yang Kau anggap mulia. Berikan kami kekuatan lahir dan batin, seluruh harta, seluruh anak, seluruh titipan-Mu mampu kami jalankan, mampu kami gunakan, mampu kami bertanggungjawabkan di hadapan-Mu kelak ya Allah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Kafi, Kau saja yang Maha mencukupkan. Cukupkanlah kami dengan rasa syukur kepada-Mu ya Allah, dan perkuatkanlah kami dengan rasa sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala yang benar dari Allah, segala yang masih jauh dari kebenaran itu adalah kekurangan dari diri saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.